Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Wanita-wanitanya Allah yang diberkati dimanapun kau berada. Hari-hari ini tangan Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai wanita-wanitanya Allah. Amin. Haleluya, sebab itu ekspresikan sukacitamu, pujianmu kepada Tuhan yang baik, yang sampai detik ini menyertai engkau. Berikan tepuk tangan, sorak-sorak bagi Allah yang dahsyat. Sorakan amin. Haleluya. Masyurkan dia ibu, come on. Bertepuk tangan sama-sama, masyurkan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Masyurkan Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan, come on. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Yes Lord. Marilah pandang Tuhan lambaikan tanganmu semua. Sembah dan puji, lebih lagi. Sembah dan puji, Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Puji Dia Sang Raja. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Come on. Nyanyikan pujian ini ibu-ibu. Katakan bernyanyilah kamu. Come on. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi madu. Angkat tanganmu, pujilah Dia semua. Pujilah Tuhan Juru Selamat. Come on. Sembah dan puji, Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Lebih lagi, angkat kedua tanganmu sembah. Sembah dan puji, Engkau layak terima sembah. Puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Engkau layak terima sembah. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Tepuk tangan buat Tuhan. Suarakan haleluya. Hey, semua bertepuk tangan, come on. Masyurkan Tuhan. Oh, nyanyikan dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Lambaikan tanganmu, Gloria. Gloria, muliakan, singing Gloria. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Hanya Kau yang ditinggikan Tuhan. Mari katakan tinggi-tingginya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang tak pernah lelah. Yes Lord. Di hadapan siapa? Lambaikan tanganmu wanita-wanitanya Allah. Semua di atas kepala, wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita yang hebat, amin. Masyurkan Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, yang layak terima pujian. Say oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Hey, say oh 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 oh, oh 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 oh.
Engkau layak terima kemuliaan Tuhan. Oh, siap wanita-wanitanya Allah. Siap, come on. Lompat buat Tuhan. Here we go, Gloria. Gloria. Muliakan. Singing Gloria. Gloria. Muliakan. Engkau layak terima kemuliaan. Muliakan. Sekali lagi muliakan. Muliakan Tuhan. Masyurkan Tuhan. Sorakan haleluya. Bersorak buat Tuhan. Berikan sorak-sorak buat Raja yang layak terima pujian. Yang layak terima pujian. Oh. Kami mengangkat tangan kami. Sembah Dia wanita-wanitanya Allah. Angkat tanganmu. Pandang wajah Tuhan. Sebab Tuhan yang layak disembah. Oh, sebab Tuhan yang layak dipuji. Yesus. Oh, Inamaya Ralabaya Sande. Inamaya Ralamo. Haleluya. 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 Oh, sembah Dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu, masyurkan Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Oh, Inamaya Ralabaya Se. Engkau disembah, Engkau dipuji, Yesus. Oh, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku. Haleluya, Yesus, Yesus layak disembah, layak dipuji Engkau, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, layak disembah selamanya. Terima kasih Tuhan. Layak terima sembah. Di rumah-rumah tangan terangkat menyembah-Mu Tuhan. Masyurkan kebesaran-Mu. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Nyanyikan pujian dari awal. Katakan, seorang anak lahir untuk kita, seorang diberikan buat kami Tuhan. Amin. Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, penasihat ajaib, penasihat ajaib. Yes Lord, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Raja damai. Kami menyambut-Mu Raja. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sehat, yes Lord. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat
Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya buat saya untuk bisa sharing firman buat wanita-wanita yang berkemenangan ya. Terima kasih buat kepercayaannya. Kita percaya bahwa kita akan jadi seorang wanita yang tetap teguh, tetap tabah menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini ya. Kita percaya bahwa dalam kehidupan ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam di depan, apa yang akan terjadi 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sering kali ya setiap kehidupan saudara dan saya hari-hari ini banyak yang mengalami kepanikan. Khususnya ketika keadaan itu belum berubah. Ketika ada banyak konseling masuk, Bu Eli gimana kalau keuanganku belum berubah? Bagaimana kalau suamiku belum berubah? Bagaimana kalau masa pandemi ini belum berakhir dan sebagainya. Kita selalu melihat bagaimana keadaan yang belum berubah. Tapi kita lupa bahwa kalaupun keadaan belum berubah, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu sebabnya hari ini tidak perlu takut. Ya, kita bisa mengalami keadaan yang belum berubah menjadi baik, tapi kita punya Tuhan yang hari ini Dia tidak pernah berubah, bahwa Dia tetap Tuhan yang baik di atas masalah yang terburuk sekalipun yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Itu sebabnya kalau kita panik karena kita berpikir bahwa masalah itu kehancuran. Kalau masalahku belum berubah menjadi baik, maka arahnya hancur. Tapi bukan buat Tuhan. Ketika masalahmu bertambah buruk, bertambah parah, itu berarti di pemandangan Tuhan, Dia sedang menyempurnakan kuasanya. Dia sedang menyempurnakan karyanya. Itu sebabnya masalah di pemandangan Tuhan tidak ada yang namanya kata hancur, tidak ada yang namanya masalah itu mendatangkan keterpurukan dan kerugian yang besar. Tapi di pemandangan Tuhan masalah itu adalah berkat. Kenapa? Karena setiap masalah itu selalu ditutup dengan kemuliaan, selalu berakhir dengan kemenangan, kebahagiaan, keindahan. Itu sebabnya 4K ini akan menjadi pegangan buat saudara dan saya untuk menjalani tahun 2022. Kita tidak perlu takut. Keadaan makin sulit, masa-masa yang sukar makin sulit. Tetapi Tuhan tetap berkata, sesulit apapun, percayalah tidak akan pernah berakhir dengan yang namanya sad ending. Happy ending, ada kemuliaan yang jauh lebih besar, ada kebahagiaan yang jauh lebih besar, ada kemenangan sorak-sorai, bahkan ada segala sesuatu dibuat keindahan yang luar biasa. Ya, hari ini saya akan membahas bagaimana tema khotbah jika kita mengalami keadaan yang bertubi-tubi, keadaan yang belum berubah. Apa yang mesti kita lakukan? Kita jangan berpikir kalau keadaan buruk arahnya hancur ya. Dunia hari ini boleh panik, boleh berkecil hati. Kenapa? Karena dunia itu arahnya menuju kebuntungan, kekalahan, kebinasaan, dan kehancuran. Tapi buat saudara dan saya, kita semua pasti mengalami sesuatu yang terbaik. Jika keadaan kita belum berubah, itu tergantung dari pikiran kita. Pikiran kita itu yang menentukan keputusan kita. Seringkali kita dengar bahwa Tuhan itu adalah sebagai penolong dalam kesesakan, itu sangat terbukti. Yang menjadi pemikiran saudara, apa jika keadaan ini belum berubah? Tuhan yang sangat terbukti menjadi penolong atau masalahmu yang menentukan hidupmu di masa yang akan datang? Kalau saudara berkata, enggak, Tuhan tetap jadi pilihanku, Tuhan tetap sebagai penolong yang sangat terbukti. Yuk kita baca ayatnya. Di Mazmur 46 ayat 2, 3, dan 6. Ya, Mazmur 46 ayat 2, 3, dan 6. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong.
di dalam kesesakan sangat loh ya saudara. Kata-kata ini bukan hanya berbicara terbukti, tapi sangat terbukti. Jadi kalau hari ini engkau belum melihat bukti baik, engkau belum melihat bukti-bukti keuanganmu berubah menjadi baik, suamimu belum berubah menjadi baik, percayalah Tuhan itu sudah memposisikan sebagai penolong yang sangat terbukti. Itu sebabnya saudara harus yakin bahwa penolong yang sangat terbukti itu tidak ada lagi tandingannya. Mau keuanganmu berubah, belum berubah, makin hancur-hancuran, pasangan hidupmu makin hancur-hancuran, saudara tidak perlu takut. Karena ada yang sudah sangat terbukti, yaitu kuasa Tuhan yang menjadi penolongmu di dalam kesesakan. Lihat kata berikutnya, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, lihat ya, itu yang paling parah, bumi ini berubah saudara. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, ya, gunung-gunung goncang itu sudah keadaan yang parah saudara. Allah ada di dalamnya. Kalaupun itu sampai terjadi, tapi Allah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kota itu tidak akan tergoncang. Kalaupun sampai hal yang terburuk terjadi, sampai bumi berubah, gunung-gunung goncang, tapi kalau ada Allah ada di dalam hidup saudara dan saya menjadi penolong yang sangat terbukti, keadaan itu tidak akan menggoncang hidupmu. Apalagi menghancurkan, goncangkan aja enggak. Kita ini harus yakin bahwa hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan itu di firman-Nya tahu jalan hidupmu. Tuhan itu tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Yang ketiga, Tuhan itu tahu apa yang akan Dia lakukan sebagai sumber penolong yang sangat terbukti tanpa perlu bantuan saudara. Dia ajaib, Dia berkuasa, berdaulat sendiri. Dia akan menunjukkan bagaimana Dia sanggup menolong saudara dan saya yang mengalami keadaan yang belum berubah. Keadaanmu makin arahnya hancur, tidak ada masalah. Karena kita punya penolong yang sangat terbukti. Lihat ya, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kata menjelang pagi itu berarti memang Tuhan sangat terbukti, tapi balik lagi ada waktunya Tuhan. Berbicara menjelang pagi itu berbicara waktunya Tuhan. Kita tidak bisa paksa waktunya Tuhan. Makanya 3 hal yang saya akan bahas. Jika keadaanmu belum berubah, keuanganmu makin parah, rumah tanggamu makin parah, keadaan penghasilan dan sebagainya itu belum berubah menjadi baik, pesan firman Tuhan hari ini 3 hal. Yang pertama, jangan takut. Itu tadi ya. Yang kedua yaitu tetap tenang ya. Sekalipun belum berubah, kita enggak usah takut, kita tetap tenang. Yang ketiga yaitu sabar menantikan waktu Tuhan. Kita tenang karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya, Dia, maka keadaan saudara dan saya tidak akan tergoncang. Jangan takut, tetap tenang, sabar menantikan waktunya Tuhan. Apapun yang terjadi, kita lihat bagaimana kita hari-hari ini hidup itu jangan terus takut, khawatir, buka mata takut, buka mata khawatir, jalan hidup sampai hari ini takut, khawatir. Kalau saudara takut, khawatir, saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Saudara tidak akan lihat bagaimana Tuhan yang sangat terbukti itu menolong saudara. Kenapa? Karena hidup saudara tidak yakin sama kekuatan Tuhan. Saudara lebih yakin dengan faktamu yang memang bisa mengendalikan hidup dan masa depanmu. Kita hidup dikendalikan
oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh fakta kenyataan hidup keuanganmu hari ini. Kalaupun keuanganmu hari ini hancur-hancuran, pasangan hidupmu hari ini benar-benar meninggalkan hidupmu, itu bukan berarti keuangan pasangan hidup dan kenyataan hidup hari ini bisa mengendalikan hidupmu di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan sang pengendali hidup. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, hadapi. Tahun depan memang bukan tahun yang bertambah mudah. Ada banyak orang berbicara makin sulit, makin sukar, jalannya makin sempit. Tapi jangan takut, kemampuanku itu sudah sangat terbukti. Jadi jangan diragukan lagi. Kalau Tuhan sendiri berkata, aku sangat terbukti untuk menolong engkau, berarti tidak perlu diragukan. Buka Mazmur 46 ayat 2. Apa sih jangan takut? Yuk kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Itu berarti jangan takut karena Tuhan terbukti melindungi saudara dan saya secara aman. Kalau Tuhan itu tempat perlindungan, berarti Dia terbukti akan melindungi saudara dan saya di tengah masa-masa yang tidak aman, menakutkan. Ada banyak musuh yang berusaha menghancurkan hidup saudara dan saya. Saudara tidak perlu takut, sudah terbukti melindungi saudara dan saya aman. Walaupun dunia ini berkata tidak aman dan sebagainya, ada banyak kejahatan dan semuanya. Mungkin hari ini kelihatan keuanganmu juga tidak aman. Semuanya sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Tapi ketika kita berlari kepada Tuhan, firman berkata, Allah bagi kita itu tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua, yaitu apa? Tuhan terbukti menopang kita. Kita pasti mampu. Percayalah, kalau Tuhan berkata, aku ini kekuatan, berarti Tuhan itu terbukti menopang saudara dan saya di masa-masa yang tersulit. Jadi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, tidak mungkin kita berkata, tidak kuat Bu Eli, tidak mampu lagi Bu Eli, tidak rasanya saya gimana Bu Eli, kepingin menyerah, kepingin bunuh diri. Tidak ada saudara. Kalau Dia sudah berkata terbukti untuk menopang saudara dan saya karena Dia sumber kekuatan, kita pasti mampu. Secara akal saya juga tidak mampu saudara melewati proses hampir 10 tahun ke atas. Tidak mampu saudara. Tapi karena kekuatan Tuhan yang menopang saya, buktinya orang berkata hidup saya hancur, anak-anak hancur, rumah tangga saya hancur. Justru Tuhan membawa hidup saya, anak-anak semua arahnya naik. Itu sebabnya jangan takut. Yang ketiga, selain sebagai penopang, sebagai kekuatan, yang ketiga Tuhan terbukti menolong saudara dan saya, yaitu jaminannya mutu. Sudah terbukti melindungi, pasti aman, terbukti menopang, kita pasti mampu. Yang ketiga, Tuhan terbukti untuk menolong. Dia tidak mungkin diam terus lihat keadaan sulitmu. Dia tidak mungkin diam berpangku tangan tanpa melakukan sesuatu. Percayalah, kalau Allah itu turut bekerja di dalam keadaanmu yang belum berubah, bahkan arahnya sekarang ini makin hancur-hancuran, ketika Dia turut bekerja, maka percayalah, berarti Dia pasti mampu menolong saudara dan saya. Percayalah, tahun depan pasti ada kebaikan Tuhan yang jauh lebih luar biasa. Saya merasakan bahwa dengan proses yang 10 tahun lebih, orang tanya apa hasilnya? Ternyata kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saya, anak-anak saya, baik terjadi di dalam pelayanan saya, jauh lebih baik. Jauh ada banyak kebaikan yang berlipat-lipat yang saya terima ketika saya tahu bahwa Tuhan itu terbukti untuk menolong.
hidup saya. Itu sebabnya tidak perlu takut ya. Saya beberapa hari ini saya melihat bagaimana saya pernah berkata, Tuhan, hidup si A ini enak ya Tuhan, hidup si B ini enak. Bahkan saya sempat diskusi sama pengerjanya Victory, saya bilang gini, enak ya lihat Instagramnya, aduh happy ending, rasanya zona nyaman. Mereka ini dua-dua cinta Tuhan. Ya orang kalau cinta Tuhan mungkin tidak diproses ya, kata pengerja. Saya bilang ya nggak mungkin lah, pasti ada proses yang kita tidak tahu. Kita mungkin cuma lihat secara luar, saya cuma bilang gitu. Mana mungkin kalau orang mau dimurnikan Tuhan, kalau keadaannya hari ini baik-baik belum tentu. Ada sesuatu yang memang Tuhan pasti akan izinkan itu terjadi suatu kali untuk memurnikan hidupnya. Dan saya ketika membatin dia, saya membatin si A, si B, enak ya, sudah suami baik, dia hidupnya aman, anak-anak baik, keuangan diberkati. Lihat tuh postingnya Instagramnya jalan-jalan, mereka berdua teletabis. Tapi siapa yang nyangka setelah saya merenungkan beberapa saat, saya dikabari kaget saudara ya. Beberapa saat yang pertama yang saya bilang si A yang nyaman, tiba-tiba saya dikabari suaminya meninggal kena kanker. Ya, setelah itu tidak lama kemudian si B tiba-tiba hidupnya ya dia kena kanker, yang sehat, yang sudah bahagia kelihatannya, dia sendiri kena kanker juga sudah stadium akhir dan sudah menyebar. Saudara lihat, kita ketika dengar berita ini, kita juga sendiri juga mulai sepertinya shock, saudara. Sepertinya kaget, ya. Padahal yang kita lihat keadaannya, yaitu baik-baik. Tidak ada perubahan masalah, tidak ada badai, sepertinya aman. Tapi begitu keadaan hidupnya berubahnya drastis, saudara. Tiba-tiba suami meninggal. Yang si B tiba-tiba dia dikenakan vonis kanker sudah stadium akhir. Saudara lihat, kita semua hari ini tidak bisa lari dari namanya proses. Tapi percayalah, proses pemurnian itu selalu baik buat saudara dan saya. Makanya hari ini kalau keadaanmu belum berubah, bukan berarti Tuhan itu berubah. Dia itu tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah kesetiaannya. Dia selalu setia buat hidup saudara dan saya di tengah masa sukar. Yuk kita lihat bagaimana hari ini tetap tenang yang kedua ya. Jadi jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan terbukti melindungi saudara. Tuhan terbukti yaitu menopang saudara di masa sukar di tahun-tahun akan datang. Tuhan pasti terbukti menolong saudara. Jaminannya mutu, tidak perlu takut. Kita harus buang rasa takut. Pikirkan bahwa masalah itu adalah berkat karena ditutup dengan kebahagiaan, kemuliaan, keindahan, dan kemenangan. Jangan berpikir masalah ditutup dengan kebuntungan, kehancuran, ya, keterpurukan, kedukaan. Itu sudah buang, saudara. Kita mulai mau pakai pikiran Kristus, yaitu sejalan dengan cara pandang Tuhan. Jangan pakai cara pandang kita, karena kita ini terbatas. Tapi pakailah cara pandang Tuhan. Dia sudah menetapkan hari esokmu yang penuh damai sejahtera. Amin. Tenang, yuk kita lihat. Mazmur 46 ayat 4-6a ya. Ayat 4-6a, setelah itu ayat 8. Yuk kita baca dulu. Mazmur 46 ayat 4-6a. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah kediaman yang maha tinggi, sudah tidak tergoncangkan, maha tinggi. Lihat ya, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, jadi tetaplah tenang. Ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Kenapa sih kita hari-hari ini Tuhan mau tenang nak di tengah keadaan yang belum berubah? Goncangannya makin kuat, keuanganmu digoncang luar biasa, rumah tanggamu digoncang luar biasa, dunia ini digoncang secara luar biasa. Sebagai anak Tuhan, pesan Tuhan yaitu kita tetap tenang di tengah goncangan. Mazmur 46 ayat 46a8. Kenapa? Yang pertama, karena ada sungai sukacita. Kita ini disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kalau ada sungai sukacita, itu berarti di tengah proses pasti ada banyak surprise, kejutan yang akan Tuhan berikan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kita akan disukakan. Tenang, walaupun masamu tersulit hari ini, pasti ada sungai sukacita Tuhan. Nanti di tengah-tengah proses kita akan banyak lihat kejutan. Makanya satu pintu akan membuka banyak pintu. Itu karena kita selalu disukakan dengan sungai sukacitanya Tuhan. Makanya kita tetap tenang, tidak usah panik saudara. Makin panik, makin tidak lihat sungai sukacita dan kejutan yang Tuhan berikan. Yang kedua, yaitu Allah di dalamnya tidak akan goncang. Sudahlah, mau digoncang seperti apapun, tetaplah tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan goncang. Yang ketiga, yaitu ada penyertaan Tuhan. Tahun depan walaupun masa itu makin sulit, engkau semakin takut menjalani tahun 2022 dengan banyak hal yang sudah saudara bayangkan hari ini. Mulai buang pikiran negatif. Kita percaya tahun depan tetap ada penyertaan Tuhan seperti ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalau Allah Yakub sebagai benteng hidup kita menyertai saudara dan saya di tahun yang akan datang. Kalaupun sampai ditutup di tahun ini, keadaanmu belum berubah, ekonomimu belum berubah, penghasilanmu belum berubah, suami atau istri yang selingkuh belum berubah. Percayalah, kita ini akan disertai. Itu sebabnya tetap tenang. 3 hal. Ada sungai sukacita, tidak akan goncang, ada penyertaan Tuhan. Tenang ya. Jadi saudara tidak perlu panik saudara ya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hari ini kita percaya ya. Kita percaya apa yang akan kita lakukan waktu sabar menantikan waktu Tuhan ya. Kalau Allah, firman Tuhan berkata Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pasti tiba saudara. Tidak mungkin kita ada di malam terus. Malam yang pekat, makin gelap jalan hidupmu, sebentar lagi pasti kita lihat sinar saudara. Kita lihat pagi fajar. Orang kalau tidur jam 3, jam 4, tiba-tiba keadaan tergelap. Ternyata setelah sebentar lagi gelap pekat, pasti muncul fajar yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Itulah waktu Tuhan. Saudara tidak usah takut. Kalau firman Tuhan berkata menjelang pagi, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Itu berarti waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi tepat waktu. Menjelang pagi dia sudah tahu kapan waktu yang tepat, yaitu menjelang pagi untuk menolong saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Bagaimana waktunya Tuhan? Yuk kita lihat Yeremia 39 ayat 17 sampai 18. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau itu sudah tiba menjelang pagi? Saudara tidak perlu takut. Yeremia 39 ayat 17 sampai 18. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Tuhan, aku akan melepaskan engkau ya pada waktu itu. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan, maka
Tuhan akan berkata, "Nak, pada waktu itu, kalau itu sudah waktuku, engkau akan melihat, aku akan melepaskan engkau. Dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti." Hari ini saudara takut dengan apa? Keuangan, takut dengan rumah tanggamu, takut dengan keadaanmu yang hari ini hancur-hancuran. Firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya, pada waktu itu percayalah, waktu yang tepat, aku akan melepaskan engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tidak akan, saudara. Yang saudara takuti itu tidak akan menghancurkan saudara. Yang kedua, tetapi dengan pasti. Lihat, ada kata pasti. Aku akan meluputkan engkau dan engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita harus percaya bahwa yang sangat terbukti menolong saudara dan saya hanya Tuhan. Bukan siapapun, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan sudah sangat terbukti. Artinya waktu Tuhan pada waktu menjelang pagi tepat, yaitu Dia pasti melepaskan saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan tidak akan menyerahkan saudara dan saya ke tangan musuh yang kau takuti hari ini. Apa yang kau takuti hari ini, Tuhan tidak akan menyerahkan saudara dan saya ke dalam tangan musuh. Hari ini pasti Tuhan janji ada kemenangan. Yang ketiga, Tuhan meluputkan saudara dan saya dari pedang. Tidak usah takut. Percayalah semua hal kalau dia Tuhan melepaskan, Tuhan berjanji tidak menyerahkan dan Tuhan akan meluputkan dari bahaya pedang. Percayalah, keadaanmu di tahun akan datang pasti jauh lebih baik. Walaupun ini belum berubah, tidak usah takut. Percayalah, di tahun-tahun yang akan datang semuanya akan berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Saudara tetap aman. Janji Tuhan waktu itu, kalau tiba waktuku menjelang pagi, engkau akan melihat pasti Tuhan akan melepaskan. Tuhan tidak akan menyerahkan. Tuhan akan meluputkan. Amin. 3 hal saya sudah selesai ya. Jadi 3 hal, makanya hari ini tidak usah takut ya. Apa sih kalau hari ini belum berubah? Kok Tuhan itu nunda-nunda ya Bu Eli? Tujuannya apa? Kita lihat tujuan penundaan Tuhan. Kalau semuanya belum berubah, bukan berarti Tuhan punya tujuan yang buruk. Ya, itu apa yang kita sering dengar, Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu akan dibuat indah. Makanya enggak usah takut. Kalau belum berubah, berarti nanti tahun-tahun ke depan kita akan melihat keindahan demi keindahan yang jauh lebih indah, saudara. Yang kedua, kita keluar lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Bukan hanya sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang yaitu bukan hanya menang atas masalah keuanganmu selesai, tapi engkau juga bisa menang atas dirimu sendiri. Mengalahkan semua karakter dunia, karakter iblis yang begitu mendarah daging. Tujuan Tuhan ditunda supaya karakter ilahimu muncul, karakter Kristusnya muncul, karakter dunianya dihancurkan. Yang ketiga, happy ending, yaitu Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, happy ending. Itu sebabnya sabar ya. Saya sudah selesai, kita percaya kita akan kuat memasuki tahun depan, kita tetap akan semangat. Kita tidak akan lagi jadi anak-anak Tuhan yang lebay, yang loyo, letih, lesu ya. Walaupun keadaan belum berubah, kita harus memasuki tahun depan dengan keadaan yang belum berubah, tidak jadi masalah. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sangat terbukti menolong saudara dan saya. Hari ini pesan Tuhan, jangan takut.
Ya, kita percaya kalau jangan takut karena Dia sudah terbukti melindungi, menopang dan menolong saudara, dan saya tetap tenang karena ada sungai sukacita, tidak akan goncang, ada penyertaan Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, sabar menantikan waktunya Tuhan, karena Tuhan berjanji melepaskan pasti, yaitu untuk tidak menyerahkan ke tangan musuh, dan Tuhan akan meluputkan. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, jadilah wanita-wanita yang perkasa. Kita sebagai penolong, kita pasti akan melihat kemenangan di tahun depan. Kita masih melihat bagaimana kemenangan bukan hanya atas masalah, tapi menang atas karakter, atas hidup manusia lamamu menjadi manusia yang diperbaharui dari hari ke hari. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana keadaan di akhir tahun ini. Kalau keadaan kami belum berubah, kami tidak perlu takut untuk meninggalkan tahun 2021, walaupun dengan banyak ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kami mau buang Tuhan hari ini. Karena kami tahu Tuhan, bahwa tahun depan apapun yang terjadi, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, yaitu Tuhan yang terbukti. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu siang ini dengan berbagai macam pergumulan, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati, yang mengalami keadaan saat ini rumah tangga Tuhan juga pulihkan. Berkati juga ya Tuhan, gembala di GBI Puri Indah, Tuhan berkati, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan sendiri yang kirim jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati semuanya. God bless. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya wanita-wanitanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk itulah kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita. Nanti di layar handphone, layar TV, ibu-ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih buat kesempatan yang indah luar biasa ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan firman-Mu sangat memberkati kami Bapa. Ekspresi kami diberkati, kami rindu menabur dengan penuh sukacita. Tangan-tangan yang rindu untuk memberi Tuhan berkati, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang berkati umat-Mu saat-saat hari ini. Tangannya diberkati, apapun dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Saat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari, Women in Christ yang sangat diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Kepada Evangelis Ibu Eli Kurniawati, saya mengucapkan terima kasih banyak buat pelayanan Ibu. Tuhan memberkati dimanapun Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan. Yuk, kita angkat kedua tangan kita buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, terimalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Sukacita dari surga mengalir, kesembuhan terjadi di dalam hidupmu, bahkan juga kelimpahan dalam pekerjaan karir dan usahamu. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, buah kandunganmu, hubunganmu, dan juga pekerjaan dan usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati para wanita dan tetap jaga kesehatan ya.